Shalom, selamat hari Minggu semua anak-anak kami. Bertemu lagi kembali di sekolah minggu. Saat ini bersama dengan Miss Tiur. Ayo kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Ayo anak-anak semuanya, bagaimana sikap beribadah kepada Tuhan? Duduk yang bagus ya. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan, kita akan menyanyikan pujian Bapa Engkau Baik. Semua bernyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Mari katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku semuanya kita bersatu di dalam doa. Ikuti doa Miss Tiur di dalam hati ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti kepada Tuhan. Biarlah waktu yang indah ini kami gunakan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan temanya pada pagi hari ini yaitu bersyukur. Sama-sama katakan bersyukur. Bersyukur itu artinya berterima kasih ya. Bersyukur itu artinya berterima kasih. Anak-anak sekolah minggu, siapa di sini yang pernah berdoa? Pasti semuanya sudah pernah berdoa ya. Nah, kalau kita berdoa, apa sih yang kita katakan sama Tuhan?
Ya, kalau kita berdoa sama Tuhan, kita katakan, Tuhan Yesus berikan kami kesehatan, ya kan? Kita berdoa sama Tuhan, meminta berkat dari Tuhan, ya kan? Kita berdoa yang paling penting kepada Tuhan, yaitu jangan sampai lupa bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu sangat baik di dalam setiap kehidupan kita, ya. Penting sekali kita untuk bersyukur kepada Tuhan atau berterima kasih kepada Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini Miss Tiur mau cerita firman Tuhan, ya. Mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Bisa buka ya, Lukas itu perjanjian baru. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari Tuhan Yesus berjalan ke sebuah desa. Dia melihat ada 10 orang yang mengalami penyakit kusta. Tahu nggak penyakit kusta itu apa? Siapa yang tahu? Ayo. Ya, penyakit kusta itu adalah penyakit yang sangat parah, ya, sangat menyakitkan sekali, ya. Penyakit kusta itu adalah di badannya itu semua gatal-gatal, seluruh tubuhnya itu gatal-gatal. Ada pula kalau penyakit kustanya itu sangat parah, ini jari-jarinya sampai putus-putus semua. Ih, ngeri sekali loh Miss Tiur, orang yang mengalami sakit kusta itu. Tahu nggak anak-anak, orang yang sakit kusta itu juga tidak boleh kumpul sama orang yang sehat. Jadi kita rindu sama keluarga kita, tidak boleh kita jumpa sama mereka. Kita sayang sama papa kita, sama mama kita, sama kakek kita, sama cece, sama meme. Tidak boleh kita jumpa sama mereka. Kita diasingkan, tempat kita berbeda. Ngeri sekali anak-anak, kasihan sekali mereka. Nah, suatu hari mereka melihat Tuhan Yesus yang sedang berjalan itu. Nah, mereka itu tidak berani mendekat sama Tuhan Yesus karena penyakit yang dialami mereka tadi. Mereka takut mendekati Tuhan Yesus, tapi mereka sudah tahu bahwa Tuhan Yesus itu sangat hebat. Tuhan Yesus itu sangat baik. Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Mereka sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus itu memberikan banyak mujizat. Mereka sudah tahu itu. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus, mereka berteriak, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Apakah Tuhan Yesus mau menolong? Ya, Tuhan Yesus itu pasti mau menolong. Tuhan Yesus itu kan orang baik. Lalu Tuhan Yesus datang, melihat orang yang mengalami penyakit kusta itu ada 10 orang, banyak sekali loh. Tuhan Yesus lihat. Mereka bilang, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami Tuhan. Kami tidak tahan lagi, kami tidak sanggup lagi. Semua badan kami gatal-gatal, sakit sekali Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan Yesus melihat mereka. Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Apa kata Tuhan Yesus kepada mereka? Nah, kalian pergi kepada imam. Mereka mengikuti apa kata Tuhan Yesus, apa perintah Tuhan Yesus. Setelah mereka mendengar kata Tuhan Yesus, mereka pergi kepada imam. Di tengah jalan mereka sudah sembuh. Lihat, semuanya sudah sembuh. Lihat tangan saya, kaki saya, badan saya, semuanya sudah sehat. Lalu apa yang terjadi anak-anak? Ada satu orang yang datang kepada Tuhan. Oh iya, saya sembuh karena Tuhan Yesus. Yang 9 orang itu pergi berjalan menemui imam itu.
Di tengah jalan yang satu orang pergi kembali kepada Tuhan Yesus. Dia datang. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberikan kesembuhan kepada saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya bersyukur mempunyai Tuhan Yesus yang hebat seperti Engkau. Saya sungguh bangga mempunyai Tuhan Yesus yang baik, yang hebat, yang mau menyembuhkan saya. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dia berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimana orang yang 9 itu? Ya, 9 orang itu tidak mau berbalik kepada Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus marah? Tidak. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Tuhan Yesus lebih senang kepada orang yang satu tadi, yang mau bersyukur, yang mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari cerita Alkitab tadi kita mendengarkan ada 10 orang kusta yang menderita, tapi hanya 1 orang saja yang datang kepada Yesus bersyukur. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan anak-anak semuanya, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah? Apakah kita pernah bersyukur kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sudah memberikan kita kesehatan. Tuhan Yesus sudah menjagai kita saat bermain. Di mana saja Tuhan Yesus sudah menjagai kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah kita pernah berterima kasih atau bersyukur kepada papa mama kita yang sudah merawat kita, yang sudah membesarkan kita? Apakah kamu pernah berkata, Mami, Papi, Akong, Ama, terima kasih sudah mendidik saya. Terima kasih sudah membesarkan saya. Terima kasih sudah membutuhi kehidupan saya. Apakah anak-anak pernah berkata demikian kepada orang tua kita? Apakah anak-anak pernah berterima kasih kepada orang lain yang telah menolong kita, yang memberikan sesuatu kepada kita? Kita mengucapkan terima kasih Keke, terima kasih Cece, terima kasih Meme, terima kasih teman-teman semuanya. Mari hari ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada orang lain. Sayangi keluarga kita. Jangan ketika maminya bilang, hei kamu belajar loh, kamu kerjakan PR-mu, kamu ngomong, Maila, bosan, capek, pusing, terus belajar di rumah. Padahal orang tua kita sudah senang hati, sudah baik sekali membantu kita, menolong kita untuk belajar di rumah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari jangan lupa pesan sekolah minggu hari ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Walaupun situasi yang terjadi di negara kita pada saat ini, pandemi COVID-19 atau virus corona, yang saat ini kita tidak bisa kemana-mana secara bebas, tidak bisa pergi ke sekolah minggu berkumpul sama teman, tidak bisa pergi ke sekolah berkumpul sama guru-guru atau teman-teman di sekolah. Tapi percayalah, tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang menolong kita. Ya, biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita supaya kita tetap percaya kepada Tuhan, supaya kita terus bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, mari pada pagi hari ini kita akan membaca ayat hafalan kita yang diambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 34. 1 Tawarik pasal 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi kita sama-sama mengucapkan ya, semua anak-anak yang ada di rumah ya. 1 Tawarik pasal 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ada amin?
Amin. Oke, anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita terus memuji Tuhan. Mari kita akan memuliakan Tuhan. Kita mengakui, kita percaya bahwa bersama Dia kita pasti bisa melalui setiap kesulitan yang terjadi di negara kita atau dalam keadaan kita pada saat ini. Mari kita akan menyanyikan pujian bersama Tuhan, aku pasti bisa. Yo, sama-sama ya semuanya. Boleh sambil berdiri ya sayang ya, sambil bertepuk tangan nyanyinya. Ya, kita memuji Tuhan. Yeay, semua bertepuk tangan. Katakan big or small. Buat gerakannya ya. Big or small, short and tall, semua diciptainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Katakan, bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Mari kita melompat, yeay yeay yeay. Sa-sa-sa, aku bisa. Takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Big or small, short and tall, semua diciptainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan kita bisa. Sa-sa-sa, sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Yeay 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 yeay. Sa-sa-sa, aku bisa. Takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan, bersama Tuhan aku bisa. Yeay, luar biasa anak-anak, memuji Tuhan sungguh luar biasa. Pasti Tuhan Yesus senang ketika kita datang kepada Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia. Ya, demikianlah acara sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami bersyukur kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Walaupun di rumah ya Tuhan, biarlah kami terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ajar kami juga Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami dapat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, kepada orang lain juga. Terima kasih Tuhan, kami terus menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Oke anak-anak yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa di hari Minggu yang akan datang.